video call seksual. Ya, kalau anak-anak seharian berada di dalam kamar, ibu harus lebih hati-hati. Nantinya akan anak melahirkan anak, melaporkan ketika ada kejadian-kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada siang hari ini panitia dari LDII dan ibu-ibu sekalian anggota LDII mulai dari Banyuglugor sampai Banyu Putih ya, yang hadir pada siang hari ini. Masih semangat ibu-ibu? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sekarang pada siang ini kita menghadiri seminar wanita LDII dengan tema peranan perempuan dalam membangun generasi yang tangguh dan sehat. Ya, perkenalkan dulu, saya Dani Sumartini, ibu-ibu, saya sehari-hari berdinas di kantor DP3AP2KB. Ya, mungkin nama kantor ini terpanjang sekabupaten ya, sehingga banyak kesulitan untuk menghafal. Saya juga awalnya seperti itu ibu. Mana ya kantor DP3AP2KB itu kepanjangan dari apa? Ya, jadi dinas pemberdayaan, ya, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ya, mungkin kalau dibaca satu kali mungkin tidak akan ingat ya, harus berulang-ulang itu baru ingat. Ya, baik ibu-ibu sekalian, kebetulan saya dinasnya di bidang perlindungan perempuan dan anak. Ya, kita semua tahu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa angka kekerasan di Kabupaten Situbondo makin bulan itu makin naik. Pada tahun 2021 itu ada 46 kekerasan yang dilaporkan kepada kami. Akan tetapi pada tahun 2022 naik ibu-ibu menjadi 86. Ya, di situ kebanyakan kekerasannya adalah korban kekerasan seksual. Ya, kenapa angka ini naik? Apa memang kebetulan angka itu memang kekerasannya di wilayah Situbondo itu memang banyak? Atau memang ada kepercayaan masyarakat untuk melaporkan ketika ada kejadian-kejadian kekerasan? Oke. Jadi ibu-ibu di sini apabila melihat atau mengalami korban kekerasan tidak usah malu-malu atau tidak usah canggung-canggung untuk melaporkan kepada kami. Nanti di kami ada yang namanya unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak. Di situ ibu akan dilayani. Ya, keluhan apa yang ibu-ibu rasakan atau ibu-ibu lakukan atau ibu-ibu mengalami tindakan kekerasan. Di sana ada beberapa pelayanan ya, ada penjangkauan korban, ya, ada pengelolaan kasus, misalnya ada kasus-kasus penganiayaan, KDRT, korban kekerasan seksual dan lain sebagainya, maka akan ditangani secara benar. Kemudian juga ada pelayanan mediasi, kemudian ada pelayanan penjangkauan dan penampungan sementara bagi korban yang mengalami kekerasan apabila korban itu tidak bisa ditangani di dalam keluarga. Oke, misalnya dari pelaku ada yang ngamuk-ngamuk, misalnya korban ada ngamuk-ngamuk. Nah, itu bisa dilakukan penampungan sementara di kantor kami, ibu-ibu, yang namanya di UPT PPA. Monggo, misalkan ada korban kekerasan, ibu tidak usah canggung lagi. Di situ namanya
akan dirahasiakan. Jadi tidak usah takut, wah nanti saya kalau lapor nama saya akan menjadi terkenal se-Kabupaten Situbondo ya. Jangan khawatir Ibu-ibu, jadi di situ namanya, alamatnya, jadi kerahasiaannya itu akan terjamin tetap menjadi rahasia kami. Gitu nggih? Jadi di sini Ibu-ibu, jadi macam-macam kekerasan itu banyak ya. Ada kekerasan secara fisik. Ya. Kalau kekerasan secara fisik Ibu-ibu sudah mengetahui semua, dipukul, dihantam, dianiaya, bahkan sampai ke pembunuhan. Itu secara fisik nampak. Dan juga ada kekerasan secara verbal. Ya, secara verbal itu mengatakan dengan mengatakan mengolok-olok dengan kata-kata yang kurang enak ya, dibully ya, biasanya anak-anak sekolah itu sering dibully dan lain sebagainya. Nah, itu kekerasan secara verbal. Kemudian kekerasan yang sering sekali sekarang marak ya adalah kekerasan melalui media sosial. Nah, Ibu-ibu, ya, jadi harus kita sebagai perempuan, karena perempuan itu banyak yang berkecimpung bersama anak-anak kita ya. Jadi lebih banyak ibu-ibu ya daripada bapak-bapak, karena mungkin bapak-bapak itu bekerja. Jadi yang sering ketemu nomor satu dengan anak-anak kita adalah ibu seorang perempuan. Ya, jadi kita harus bisa-bisanya kita membimbing anak-anak kita agar terlindungi dari korban kekerasan, terutamanya kekerasan melalui media sosial. Ya, jadi kalau zaman dahulu Ibu-ibu, kalau anak-anak kita berada di dalam kamar itu rasanya sudah aman. Ya, tapi kalau zaman sekarang ya, kalau anak-anak seharian berada di dalam kamar, tidak keluar-keluar sama sekali, itu maka ibu harus lebih hati-hati. Ya, kenapa anak saya kok berada di dalam kamar terus sehari? Nah, di situ kalau anak-anak sekarang di dalam kamar tentunya yang dipegang apa Ibu? Nah, HP. Di HP ini banyak segi positif dan negatifnya. Ya, kalau sudah anak-anak seharian berada di dalam kamar, maka ibu-ibu harus sering mengecek ya. Jangan percaya dengan adanya HP, oh anak saya sudah di dalam kamar main HP aman. Tidak Ibu, ya. Justru HP ini bisa membawa malapetaka untuk anak-anak kita. Jadi sering-seringlah HP anak-anak ibu itu dikontrol. Ya, di dalam HP itu banyak hal-hal, banyak kejahatan yang ada di dalam HP itu sendiri. Ya, makanya kalau ibu-ibu harus lebih canggih, harusnya dari anak kita. Tapi sekarang kebapun kita sebagai seorang ibu kebanyakan gaptek ya. Mohon maaf ya ibu-ibu, ya gaptek. Jadi kita memang harus belajar. Karena di era modern ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita jangan terdahului oleh anak-anak kita. Jadi anak-anak kita harus sering-sering HP-nya harus dikontrol. Karena, yang namanya grooming. Apa itu grooming Ibu? Grooming. Nah, grooming itu adalah sebuah monster di luar sana yang mengancam anak-anak kita untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Pernah nonton TV? Pernah melihat bahwa ada seorang ibu sudah menjadi monster, sudah memakan korban banyak pada anak-anak kita untuk dijadikan korban kekerasan seksual, bahkan sampai diperdagangkan. Nggih? Ngeri sekali ibu-ibu kalau melihat seperti itu. Maka dari itu
Jangan percaya ya ibu-ibu, apabila ibu-ibu masih punya anak gadis, anak perempuan, misalkan masih perlu dijemput dan lain sebagainya. Itu dikasih tahu kepada anak-anak kita, diberitahu pada anak-anak kita. Kalau tidak orang yang dikenal atau keluarganya yang menjemput dan lain sebagainya, itu jangan mau. Maka bekali anak-anak kita ibu-ibu. Jadi biar terhindar dari korban kekerasan. Karena di luar sana itu tidak aman ibu-ibu. Walaupun kelihatannya aman-aman saja ya, tapi di situ ada sebuah monster yang mengintai anak-anak kita untuk dijadikan korban kekerasan. Itu yang dinamakan dengan grooming. Hati-hati ibu-ibu. Jadi berbagai cara mereka pelaku itu untuk mendapatkan korban. Bisa dibelikan mainan, makanan, permen, diajak jalan-jalan, diajak yang tidak bisa naik sepeda, diajari naik sepeda dan lain sebagainya. Maka perlu hati-hati ya ibu-ibu yang kita mempunyai anak remaja, khususnya remaja putri, jangan sampai nantinya terjebak di pergaulan bebas ya. Akibatnya kalau sudah terjebak di pergaulan bebas, maka yang terjadi adalah pernikahan sebelum usia matang ya. Jadi kalau sudah menikah sebelum di usia matang, apa yang akan terjadi? Misalnya nanti anak itu akan hamil terlebih dahulu. Mohon maaf ya ibu-ibu. Jadi ini monggo kita sebagai perempuan lindungi anak-anak kita dari berbagai upaya yang tertuju pada korban kekerasan. Jadi kalau sudah hamil duluan belum waktunya ya, nantinya akan anak melahirkan anak. Karena belum matang, anak punya anak, anaknya akan menjadi terlantar. Bisa jadi menjadi apa tadi? Stunting ya, karena kurangnya pengetahuan anak tersebut belum waktunya untuk menikah. Oke. Jadi ibu-ibu LDII yang ada di sini monggo dibantu semua masyarakat yang ada di sini, khususnya anak-anak ibu sendiri bisa terlindungi dari korban kekerasan. Kemudian lagi ada VCS. Ada yang tahu apa itu VCS? Ya, video call seksual. Nah, itu kerap terjadi ya, bahkan di SMP, di SMA. Itu ada sebuah fitur-fitur di situ yang menjebak anak-anak kita agar masuk ke VCS. Nah, kalau sudah terjebak di sana, sudah masuk di sana, maka anak-anak kita akan dijadikan sebuah korban VCS, korban video call seksual. Awalnya memang berkenalan, ya ibu-ibu, kemudian ngajak ketemuan. Lama-lama kalau sudah lebih dekat lagi, maka akan diajak video call seksual. Padahal itu pelakunya adalah orang yang memperdayakan dari korban kekerasan seksual. Lama-lama akan diperjualbelikan ya. Jadi video ini akan memeras anak ibu sekalian, kalau kalian tidak menyerahkan seberapa uang ke saya, maka video ini akan saya sebarkan. Nah, karena takut maka memberi ya. Nah, monggo ibu-ibu agar semuanya terhindar dari semua yang tidak kita inginkan, terutama zaman sekarang ini ya, zaman modern ya. Semua anak-anak kita ini semuanya sudah pegang HP ya. Tapi di situ ibu-ibu harus bisa memberikan jalan yang terbaik untuk anak-anak kita, agar HP yang kita pegang untuk anak-anak kita ini menjadi sesuatu hal yang positif. Jangan sampai terjebak ke arah yang tidak kita inginkan. Jadi intinya mari ibu-ibu semua
untuk ya perlindungan kekerasan seksual ya, mulai dari sekarang ya, mulai dari detik ini ya. Jadi kalau mungkin diet ya saya dietnya besok saja dah. Nah, kalau untuk urusan korban kekerasan tidak bisa ditunda-tunda. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini kita harus melakukan perlindungan terhadap anak-anak kita. Setuju ya ibu-ibu? Ya, kita berikan slogan dulu. Jadi stop kekerasan, ya stop kekerasan mulai dari detik ini, ya. Oke, kita angkat semua tangannya. Stop kekerasan mulai dari detik ini. Ulangi kurang kompak. Stop kekerasan mulai dari detik ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.